Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Bramantara, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 1 Sonowangi, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2023 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran tentang perbedaan adalah sunnatullah di kelas 4 fase B dengan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ini saya laksanakan pada tanggal 26 Agustus tahun 2023. Mari kita saksikan bersama-sama video pembelajaran di kelas kami. Check it out. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran berdiferensiasi perlu diterapkan. Pertama adalah diferensiasi konten. Sesuai dengan gaya belajarnya, visual dan auditory dapat ditampilkan video beserta gambar-gambar. Gaya belajar kinestetik, saya mengajak siswa untuk mengeksplor benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua adalah diferensiasi proses, mengkombinasikan dengan ice breaking, eksplorasi, dan komunikasi. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Seluruh siswa dapat menuangkan hasil karyanya dalam bentuk gambar, tulisan, atau presentasi di depan umum. Demikianlah penjelasan terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi. Agar lebih jelasnya, ayo kita simak pembelajaran di kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Sehat. Bertemu lagi dengan Pak Guru Pendidikan Agama Islam Pak Andika Bramantara. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman adalah sunnatullah. Ya. Kemudian ayo kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin berdoa. Kita absensi terlebih dahulu anak-anak sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Oh, Iqbal. Berarti semuanya hadir ya, tinggal Iqbal saja. Kenapa Iqbal? Sakit. Oh, sakit.
kita doakan bersama-sama Iqbal semoga cepat sembuh dan besok bisa kembali belajar bersama kalian semua. Amin ya Rabbal alamin. Oke, terima kasih. Kita sebelum pembelajaran dimulai harus ada yang namanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini Pak Guru menawarkan seperti ini. Kalau kalian setuju kita pakai, kalau kalian tidak setuju berarti tidak kita pakai. Yang pertama adalah hadir sepenuhnya. Maksudnya bagaimana Pak? Gak usah mikir nosing di omah, duh kok layangan ya. Gak usah. Jadi harus hadir sepenuhnya di sini. Dirinya, jiwa dan raganya harus ada di sekolah. Setuju? Yang kedua yaitu menghargai waktu bersama. Kalau sudah waktunya masuk, waktunya ngerjakan tugas-tugas, waktunya istirahat. Setuju? Kemudian buat catatan. Ya, nanti silahkan buat catatan penting kalau itu memang butuh untuk dicatat. Setuju? Kemudian yang keempat adalah bahagia. Belajar itu harus bahagia, harus senang. Setuju? Ada lagi kira-kira? Tidak. Cukup ya? Cukup. Oke, kita sudah sepakat bahwa kelas kita harus bahagia. Oke, terima kasih. Motivasi hari ini anak-anak. Jadi motivasi hari ini tentang keberagaman. Ya, jadi walaupun kita berbeda-beda, kalau kita kerjasama, saling tolong-menolong dan saling membantu, maka akan mencapai kesuksesan. Oke, itu motivasi hari ini. Terus kompetensi yang akan kita capai pada hari ini yang pertama yaitu memahami arti dari keberagaman itu sendiri. Apa sih itu keberagaman? Kemudian yang kedua, memahami keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada banyak sekali keberagaman, mulai dari suku, budaya dan lain-lain. Ya, terus saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama lain. Jadi tidak boleh saling mengejek. Itu nanti tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Ayo kita bentuk kelompok belajar sekarang. Sekarang Pak Guru bertanya, siapa yang suka menulis? Angkat tangan. Oke, bagus. Siapa yang suka menggambar? Iya, bagus. Siapa yang suka langsung praktek? Oh, ada 4 orang. Oke, anak-anak, hari ini kita sudah tahu kelompoknya. Jadi yang suka menulis bergabung dengan kelompok yang senang menulis. Kelompok yang suka menggambar silakan bergabung dengan teman-teman yang suka menggambar. Kelompok yang langsung praktek atau senang praktek silakan langsung bergabung menjadi satu kelompok yang langsung praktek. Ayo silakan mejanya ditata, dibentuk kelompok. Kelompok yang pertama yang di sini adalah kelompok menulis. Yang tengah-tengah menggambar. Kemudian yang sebelah sana sendiri adalah kelompok langsung praktek atau disebut dengan auditory, visual dan kinestetik. Oke, silakan langsung bentuk kelompok tempat duduknya. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita sudah membentuk kelompok. Mulai dari kelompok yang suka menulis, auditory, kelompok yang suka menggambar, visual, kelompok yang suka langsung praktek, ya bisa disebut dengan kinestetik. Baik, langsung ini ada pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab? Ada yang tahu apa itu keberagaman? Ya. Apa? Berbeda-beda. Oke, bagus untuk Ian. Tepuk tangan untuk Ian. Soal yang kedua, apa saja keberagaman yang ada di Indonesia ini? 10, Pak. Yes. Ayo Reno. Agama, suku dan budaya, Pak. Agama, suku dan budaya. Bagus. Tepuk tangan untuk Reno. Terus kemudian bagaimana sikap kita menanggapi keberagaman ini? Ya, Eka? Selalu menghargai dan menghormati. Bagus, tepuk tangan untuk Eka. Oke anak-anak, luar biasa kalian semuanya ya. Jadi kita itu harus saling menghargai terhadap perbedaan.
Ayo kita saksikan bersama video tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Siap untuk menyimak? Siap. Oke, siapkan buku catatannya. Kalau nanti ada butuh yang dicatat, silakan dicatat. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai falsafah pembentuk bangsa yang digali oleh Bapak Bangsa Bung Karno. Pancasila yang sejak keluarganya tanggal 1 Juni 1945 mengalami perkembangan hingga menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juli 1945 dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan dasar negara Pancasila, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak optimis. Kita harus optimis menyongsong masa depan. Kita harus percaya diri bahwa kita bisa mengatasi semua permasalahan yang ada dalam menuju kemajuan. Bahwa kita bisa memenangkan kompetisi global sebagai negara pemenang. Kita juga harus selalu mengingat apa yang disampaikan Bung Karno di depan sidang PKI tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno menyatakan, gotong royong adalah pembandingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu membantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua.
Hologis baris buat kepentingan bersama. Oke, setelah melihat video tadi, setelah menyimak, mengamati, apakah ada pertanyaan? Cukup, Pak. Silakan yang mau tanya. Saya sediakan 10.000 pertanyaan. Ayo, siapa yang mau tanya? Ayo, siapa yang mau tanya? Saya, Pak. Ya, Ian. Oh, kenapa agama sekarang ada 6? Dulu kan 5. Baik, jadi ada tambahan agama 1. Ya, dulu kan cuma Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Buddha. Sekarang ada 6, ditambah lagi Konghucu. Siapa yang meresmikan agama Konghucu? Yaitu pada saat masa kepresidenan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur pada saat itu. Karena apa? Kita itu negara beragam, banyak Cina yang ada di Indonesia. Maka dari itu agama Konghucu diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sudah paham, Ian? Sudah. Baik, anak-anak, sebelum kita melaksanakan nanti eksplorasi atau menggali informasi tentang keberagaman, kita ice breaking terlebih dahulu. Kita ice breaking tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Ayo, silakan semuanya berdiri. Kita bergoyang sambil bernyanyi profil pelajar Pancasila. Siap ya? Siap. Oke. Harus bahagia. Oke. Sambil nyanyi ya, bahagia ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sekarang silahkan mencari informasi dan pahami apa itu keberagaman dan apa yang harus kita lakukan untuk saling menghormati dan menghargai. Gitu ya? Oke, Pak Guru ada LKPD, ada gambar yang akan kalian pelajari pada pagi hari ini. Itu ya. Oke, kelompok bisa dipelajari bersama.
Baik anak-anak, setelah kalian mencari informasi dan sudah kalian pahami, sudah juga kalian tulis di LKPD masing-masing ya. Tadi yang nulis sudah menulis, yang menggambar sudah menggambar dan mewarnai, yang praktek tadi sudah riset atau observasi ke masjid dan juga gereja. Baik, sekarang kalian presentasikan di depan teman kalian hasil karya kalian yang sudah kalian buat ini tadi. Siap ya? Ya, oke, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 untuk ke depan mempresentasikan hasil karyanya. Baik, tunjukkan hasil karya kalian ke temannya dulu. Silakan ditunjukkan. Gimana menunjukkan? Oke, sudah ditunjukkan. Sekarang dibaca, minta tolong satu orang. Bagaimana kalian menghargai orang yang beragama lain? Tidak boleh membeda-bedakan keberagaman di Indonesia dan saling tolong-menolong. Sikap apa yang kalian tunjukkan dalam menghormati satu sama lain? Menghargai perbedaan dan menghormati satu sama lain. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1 semuanya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Sekarang giliran dari kelompok nomor 2. Silakan untuk ke depan mempresentasikan hasil karyanya. Baik, sekarang ditunjukkan. Keliru. Sudah, ditunjukkan hasil karyanya. Waduh, jatuh. Ya, silakan ditunjukkan. Diangkat semua. Ya, sudah. Sekarang Pak Guru tanya. Kamu gambar apa dan warnanya apa? Masjid, Pak. Masjid. Kamu? Gereja, Pak. Gereja. Kamu? Pura. Kamu? Vihara. Kamu nak? Kelenteng. Kelenteng. Ini semuanya adalah tempat ibadah umat beragama yang ada di Indonesia. Sudah paham semuanya? Silakan duduk kembali, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, silakan kembali tempat. Sekarang giliran dari kelompok yang ketiga. Silakan kelompok 3. Oke, geser ke sini, agak ke sini. Baik. Silakan tunjukkan hasil karyamu ke teman-temanmu. Sudah? Oke, kalau sudah, berdasarkan hasil observasi kalian tadi di masjid dan di gereja, apa saja yang kalian dapat informasi yang ada di sana? Silakan. Di dalam masjid ada mimbar untuk tempat khotbah, ada kursi di dalam mimbar untuk imam duduk, ada lagi yang namanya Al-Quran untuk orang membaca. Bagus. Berikutnya. Setelah aksesori untuk melayani, kotak persembahan, mimbar untuk melayani. Oke, terima kasih. Jadi tadi teman-temanmu sudah riset, sudah keluar dari kelas untuk menuju masjid dan gereja. Ada beberapa hal. Sekarang saya tanya, masjid itu tempat ibadahnya orang apa? Islam. Sedangkan tadi gereja yang kita kunjungi ibadahnya orang Kristen apa? Protestan. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi setelah kita melaksanakan pembelajaran, kita melaksanakan refleksi. Apa refleksinya Pak? Pak Guru, ada 2 kertas. Satu warna pink, yang satu warna kuning. Yang pink ini nanti tuliskan bagaimana perasaanmu ya, setelah mengikuti pembelajaran ini. Apakah sedih, apakah menyenangkan, apakah gembira, terus kemudian ilmu yang kamu dapat bagaimana? Tuliskan di sini. Berikutnya yang warna kuning, ini tuliskan nanti kesulitanmu. Pak, saya nggak bisa gambar, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ini, saya sulit. Tidak ada ya terus tidak ada. Begitu ya? Paham semuanya? Paham. Baik, sekarang Pak Guru bagi, silakan tulis. Setelah ditulis nanti
tempel di papan tulis. Sudah sediakan kotak sama Pak Guru, ada yang pink, ada yang kuning. Nanti Pak Guru baca satu persatu, tidak semuanya, salah satu nanti kita baca berdasarkan rata-rata jawabanmu, gitu ya. Oke, sekarang Pak Guru bagi. Oke, semuanya duduk kembali. Pak Guru bacakan. Ya, bagaimana perasaan kalian? Senang dan gembira. Senang sekali, seru, banyak yang bisa dipelajari. Terus aku senang mengikuti pelajaran ini. Aku sangat bahagia dan senang karena sudah mengikuti pelajaran yang menyenangkan ini. Terus aku sangat gembira mengikuti. Oh, keren. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Berikutnya yang warna kuning. Tidak ada kesulitan. Oh, ini ada. Ya. Aku sangat susah mewarnai karena butuh kombinasi warna yang bagus. Wah, mantap ini. Terus aku tidak bisa karena soalnya sangat susah. Oke. Aku sedih. Kok sedih? Ya, aku sedih karena tidak ikut pelajaran. Sopo sedih barang? Ya. Karena sangat susah. Oke. Aku kesulitan menulis karena tidak bisa menulis rapi. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua, luar biasa. Baik anak-anak, untuk kegiatan berikutnya yaitu kita menarik kesimpulan. Sekarang Pak Guru tanya, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Menarik kesimpulan. Siapa yang bisa membantu Pak Guru untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa? Oh ya, Eka, silakan. Ya. Oke, bagus. Jadi Indonesia, menurut Eka tadi, Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keberagaman. Ya, seperti yang ditanya Pak Guru ditanya di awal-awal, kata Mas Reno tadi, pembelajaran yang ada keberagaman yang ada di Indonesia itu banyak. Ada keberagaman agama, ada keberagaman suku, ada keberagaman budaya, ada keberagaman bahasa. Kekayaan keberagaman yang ada di Indonesia ini kita harus tetap satu walaupun berbeda-beda. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Jadi kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Karena perbedaan itu, keberagaman itu adalah sunnatullah. Yang dimaksud sunnatullah ini adalah karunia Allah. Ya, karunia Allah itu yang harus kita syukuri. Ya, kita enjoy saja menghadapi perbedaan. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Oke, bagus. Baik anak-anak. Terima kasih. Setelah kalian menarik kesimpulan, ini Pak Guru ada tes, ya, ada tes tulis. Silakan dikerjakan. Nanti akan Pak Guru nilai, ya. Ini soalnya sesuai pembelajaran hari ini, ya. Pak Guru bagikan kepada kalian, tolong dikerjakan, ya. Terus dikumpulkan lagi.
Berikutnya, setelah kita menarik kesimpulan, ada materi tambahan dari Pak Guru. Materi tambahannya bisa dilihat di channel YouTube Pak Guru Kang AB Channel, ya, Kang AB Channel tentang keberagaman sebagai sunnatullah. Berikutnya ada tindak lanjut. Ya, tindak lanjut bagaimana setelah kita melaksanakan pembelajaran ini? Sebagai tindak lanjut, anak-anak harus saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan, ya, terhadap sesama, meskipun berbeda suku, berbeda agama, berbeda keyakinan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Itu yang harus kalian laksanakan sebagai tindak lanjut. Berikutnya, rencana pertemuan berikutnya anak-anak. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas materi tentang menyambut usia balik, ya. Tetap semangat, tekun dalam belajar. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat fiddin wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Oke, berikutnya pesan Pak Guru, ayo istiqomah sholat 5 waktu, ayo istiqomah baca Al-Quran, ayo berbakti kepada kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Oke, step selanjutnya, ayo kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Bareng-bareng, Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sudah? Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dari Pak Guru. Apabila ada salah mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.